Kembali berjumpa dengan Anda semuanya melalui program Bible Everyday. Kita akan terus belajar akan firman Tuhan. Kita mencoba menggalinya. Dan yang terpenting adalah kita minta Roh Kudus memberikan penerangan kepada kita semuanya, memberikan pewahyuan kepada kita. Sebab kita ini sangat terbatas dalam memahami akan firman Tuhan. Apalagi kalau kita belajar di Yesaya pasal 24 sampai pasal 27, itu tentang nubuatan akhir zaman, sesuatu yang belum terjadi. Karena itu kita butuh Roh Kudus menyingkapkan kepada kita. Saya tahu karena ini bersifat tafsiran, maka mungkin pendapat saya atau pendapat teolog yang lain mungkin saja bisa berbeda-beda. Namun saya terus memohon kepada Roh Kudus supaya memberikan pengertian kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menangkap apa maksud daripada firman Tuhan ini. Tapi yang terpenting daripada itu, kita tidak perlu memperdebatkan apa yang bakal terjadi di akhir zaman itu pastinya seperti ini, dan seperti ini. Tidak perlu diperdebatkan. Karena sesuatu yang di depan, sesuatu yang berbicara soal akhir zaman, itu sesuatu yang memang sulit untuk dipahami. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah justru kita akan belajar apa yang bisa kita lakukan di masa sekarang. Kebenaran apa yang kita dapatkan dan kita akan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai di Yesaya pasal yang ke-25 ini. Seringkali kalau kita berbicara tentang akhir zaman itu identik dengan kata kiamat. Dan orang-orang dunia pun mengamini bahwa kiamat pasti akan terjadi. Mungkin karena sering nonton film tentang akhir zaman, film tentang dunia berakhir, film tentang kiamat. Dan memang kalau di film itu digambarkan sangat mengerikan. Misalnya dalam satu film ada planet jatuh, komet jatuh, lalu kemudian bumi mengalami goncangan yang hebat dan seterusnya. Memang seperti yang kita pelajari di pasal 24 kemarin, bahwa dunia kita ini rapuh, dunia kita itu fana, dan hal-hal yang buruk bisa saja menimpa kepada bumi di mana kita tinggal, bencana alam, lalu kemudian hal-hal seperti perang meluluh lantakkan semua peradaban dan seterusnya. Itu bisa saja terjadi. Tapi yang paling penting adalah ketika akhir zaman itu tiba, yang mana semuanya seolah-olah hancur, semuanya seolah-olah habis, dan justru kita mau belajar satu perkara. Mari kita mulai di dalam ayat yang kedua. Sebab engkau telah membuat kota itu menjadi timbunan batu. Kota adalah tempat yang mana orang berinteraksi, orang hidup di dalamnya. Kota adalah sesuatu yang dibangun manusia, menjadi nyaman, menjadi indah, menjadi kebanggaan. Ini adalah kota. Tapi apa yang terjadi dengan kota? Kota itu menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Kota yang berkubu adalah kota yang kuat. Kota yang dianggap strategis itu pun menjadi reruntuhan. Puri orang luar tidak lagi menjadi kota dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Puri berbicara tentang kenyamanan, tentang keindahan, tentang kemewahan. Tapi itu pun menjadi timbunan yang tidak lagi akan dibangun. Situasinya sangat-sangat menyedihkan. Situasi menderita, masa-masa sulit. Tapi justru di dalam ayat yang ke-9 dikatakan seperti ini. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak, bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Jadi justru karena situasi dunia goncang seperti itu, tidak ada tempat yang aman, tidak ada tempat yang nyaman, justru kita akan memandang kepada Tuhan saja dan berkata, inilah Allah yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Punya dua pengertian. Yang pertama, diselamatkan di masa-masa sulit, dilindungi di masa-masa berat. Tapi pengertian yang kedua menyadarkan kita bahwa dunia ini akan kita tinggalkan dan kita akan berpindah ke Yerusalem baru, ke kota Allah, ke dalam kekekalan. Jadi nubuatan akhir zaman ini juga menjadi pengharapan buat kita
bahwa di dunia yang penuh dengan tantangan, di dunia yang penuh dengan masalah, di dunia yang rapuh ini, satu kali kita akan masuk ke kota Yerusalem baru, ke kota Allah. Di sana tidak ada matahari, tapi Tuhan sendiri menjadi penerang. Tuhan menjanjikan tidak ada penderitaan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, tidak ada kesakitan. Semuanya indah, dan itu menjadi pengharapan kita. Jadi memang berita tentang akhir zaman ini bisa menimbulkan dua persepsi. Bisa membuat takut, tapi di sisi lain sebagai orang percaya, itu justru menimbulkan pengharapan kita. Bahwa di dalam Tuhan amanlah kita, dan di dalam Tuhan ada pengharapan bahwa satu kali kita akan berada di Yerusalem baru, kota Allah yang kekal itu. Pertanyaannya, siapkah Anda? Dan apakah Anda sudah punya jaminan untuk masuk ke kota Allah Yerusalem baru itu? Jaminannya hanya satu, percayalah kepada Yesus. Karena dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Hanya melalui Yesus kita punya kehidupan yang kekal. Tuhan berkati.